Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dengan nomor peserta 2004 6002 7154. Insya Allah pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan tema 4. Subtema 1, pembelajaran 1. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok lemes suaranya? Kabarnya sehat ya anak-anak ya? Sehat. Alhamdulillah, kabarnya sehat semua. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, kita lanjutkan ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan masuk ke tema 4 ya. Kita share screen dulu. Baik ya, kita sudah tampilkan. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, hari ini kita belajar di tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Ya, pembelajaran ke-1. Mari sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan tadi, pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Lancar. Ya. Amin. Ya. Sekarang kita akan melakukan tepuk PPK. Ya. Siap ya? Siap, Pak. Kita mulai tepuk PPK. Religiusitas, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK. Iya, terima kasih. Semangat semuanya ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Dengan iringan musik kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap semuanya ya? Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangsa badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku
ku cinta Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Oke, terima kasih sudah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai rasa bangga kita terhadap warga negara Indonesia. Ya, mesti nyanyi lagi. Kita lanjutkan sekarang, ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Sistem peredaran darah. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang organ atau sistem ya. Organ dulu ya, organ peredaran darah pada manusia. Siap. Disimbolkan oleh gambar apa ini? Jantung. Jantung. Ya, jadi jantung nanti yang memegang peranan penting dalam peredaran darah pada manusia. Ya, anak-anak semua punya jantung ya? Punya, Pak? Oh, punya. Ya, ada yang nggak punya jantung? Ada. Nah, kalau nggak punya jantung, gimana? Bisa hidup nggak kalau kira-kira nggak punya jantung? Nggak bisa hidup, Pak. Nah, orang kalau nggak punya jantung tidak bisa hidup. Ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, ya, anak-anak, Pak Anto sampaikan bahwa bisa dibaca tulisannya? Bisa, Pak. Terbaca ya? Ya, tujuan pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak semua perlu Pak Anto sampaikan bahwa peredaran darah pada manusia itu merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks dan tentu saja sangat vital. Ya, vital itu penting, begitu ya. Di mana peredaran darah yang ada pada tubuh kita tidak lain adalah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bahwa peredaran darah itu adalah suatu sistem yang sangat kompleks, bahkan rumit, begitu ya. Nah, terus kira-kira apa saja organ peredaran darah itu? Ya. Ada yang tahu? Jantung. Jantung. Terus? Paru-paru. Pembuluh? Pembuluh apa tadi? Pembuluh ya? Pembuluh. Nah, ya, pembuluh darah. Wah, pintar. Terus apa lagi? Paru-paru. Paru-paru. Ya, boleh. Betul semua jawaban. Peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Wah, sudah sampai sana belajarnya luar biasa. Ya, yang dijawab anak-anak betul semua. Ya, nah, pasti sudah belajar ya sebelumnya ya. Ya, berarti anak-anak termasuk anak-anak yang hebat dan cerdas. Supaya anak-anak lebih memahami lagi, ini Pak Anto sudah menyiapkan sebuah video. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik.
Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini mah ulangi lah. Baik, sudah selesai ya. Oke, kalau begitu sekarang coba kita kembali mengingat-ingat apa yang sudah kita saksikan bersama tadi ya. Nah, ini kita hanya sedikit mengulang untuk menguatkan ya, untuk menguatkan apa yang sudah kita pelajari melalui tayangan video tadi ya. Yang pertama, organ peredaran darah pada manusia terdiri dari apa saja? Siapa yang mau jawab? Coba. Jantung. Jantung, bagus Mbak Ilma. Pembuluh darah, Pembuluh paru-paru, darah, ya, dan paru-paru. peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Itu nanti ya, masuk materi yang nanti. Kalau organnya cukup 3 ini, ya, organnya. Begitu ya. Nah, ginjal jadinya masuk enggak kalau gitu? Tadi Mas Langit jawab ginjal, masuk enggak? Enggak, Pak. Oh, tidak. Ada yang tahu kira-kira ginjal itu nanti termasuk organ apa, anak-anak? Kemarin kan pencernaan sudah ya. Ya kan? Kemarin kita sudah mempelajari tentang organ pencernaan, betul? Itu ada lambung dan lain-lain itu. Nah, tadi Mas Langit ngomong ginjal. Berarti kalau ginjal masuk organ apa kira-kira? Bukan pembuluh besar. Hah? Bukan Nah, itu pembuluh nanti ya. besar. Nanti kita pelajari lagi namanya sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Nanti pada materi yang selanjutnya akan ada itu ya. Nah, itu nanti melibatkan ginjal. Saat ini kita mempelajari peredaran darah yang melibatkan 3 organ ini. Jantung dan pembuluh darah adalah organ utama pada sistem peredaran darah manusia. Sedangkan paru-paru itu pelengkap saja. Ya, paru-paru lebih utamanya pada sistem apa? Ada yang tahu nggak? Pernafasan. Ya, bagus. Kemarin di tema berapa? Tema 3. Ya. Nah, paru-paru sangat berperan dalam organ pernafasan, tetapi dia juga punya peranan di dalam peredaran darah. Apa peranan paru-paru? Nah, nanti kita lihat. Sekarang kita ke jantung dulu. Apa fungsi utama jantung tadi setelah kita melihat tayangan video? Fungsi utamanya dalam peredaran darah, jantung punya fungsi utama. Ya, halo? Siapa yang mau jawab? Berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Bagus sekali. Siapa ya ini yang jawab ya? Elma, Pak.
Ya, Mbak Elma, terima kasih. Selamat akan mendapatkan sebuah tablet ya. Mereknya Paramek ya. Sama Budrek ya. Ya, betul sekali Mbak Elma. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Sekarang pembuluh darah. Apa fungsinya? Gantian yang jawab, coba. Mas Majid, ayo. Apa pembuluh darah fungsinya? malah di close. Apa? Menyalurkan darah, Mas Langit. menyalurkan darah untuk seluruh tubuh. Gimana? Menyalurkan darah untuk seluruh. Mengalirnya Iya, betul. darah Menyalurkan dari darah ke jantung ke seluruh seluruh tubuh. tubuh Ya. atau sebaliknya. Iya, jadi betul Mas Langit ya. Jadi sebagai penyalur atau sebagai saluran ya. Jadi sebagai jalan atau tempat mengalirnya darah ya dari jantung ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh kembali ke jantung ya. Jadi darah kita itu mengalir di dalam pembuluh darah ya. Kita punya pembuluh darah. Kemudian apa peranan paru-paru di dalam sistem peredaran darah? Ya, walaupun tidak termasuk organ peredaran darah utama, tetapi paru-paru punya ini ya, punya andil juga, punya peran juga di dalam peredaran darah. Apa perannya paru-paru? Fungsinya apa paru-paru di dalam peredaran darah? Pernapasan. Gimana? Dan ke dalam. Adi, ayo jawabannya kok putus-putus. Coba siapa yang mau jawab ini? Apa jawabannya? Napas, Pak. Bernafas. Ya, paru-paru sebagai organ pernafasan. Kalau pada sistem pernafasan, Mbak Firly. Tapi kalau pada peredaran darah berfungsi sebagai apa dia, Mbak Firly? Peranannya sebagai apa? Tadi sudah di video loh. Menyerupai Apa? oksigen ke dalam darah. Ayo, apa jawabannya? Coba. Mbak Kaisa, apa jawabannya? Ayo. Menyerupai oksigen ke dalam darah, Pak. Gimana Mbak Elma? Diulangi. Menyerupai oksigen ke dalam darah. Iya, betul sekali. Ya, mensuplai atau mengirim atau memberikan oksigen ke dalam darah. Ya. Nah, jadi kalau kita bernafas itu kan menghirup oksigen, betul? Nah, oksigennya itu nanti akan diangkut oleh darah. Ya. Jadi darah yang melalui paru-paru nanti akan mengambil oksigen tersebut. Ini ya. Jadi paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, jadi seperti itu ya. Karena dalam mengalirnya darah itu membawa salah satunya oksigen dan karbon dioksida. Ya, karbon dioksidanya dibawa nanti untuk dikeluarkan dari tubuh. Oksigennya juga dibawa dari paru-paru untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Itu ya. Oke, ini adalah organ-organ peredaran darah yang ada pada manusia. Ya. Yang pertama, sekarang kita bahas lebih rinci lagi, yaitu jantung. Ya, sudah melihat kan? Ini gambarnya jantung. Ya, sudah dilihat semua ya tadi. Nah, tadi di video gambarnya mungkin nggak seperti ini. Ada banyak sekali untuk menggambarkannya, tidak masalah. Nanti anak-anak juga akan dapat tugas menggambar seperti ini ya. Nah, dicoba menggambar seperti ini bisa atau tidak. Oke, kita lihat dulu sekarang. Ini jantung. Nah, nanti tugasnya juga sama menggambar begini dan diberi bagian-bagian seperti yang kita tunjukkan saat ini. Ya, jantung. Bagian-bagiannya ada yang masih ingat? Ada apa saja yang pertama tadi? Bagian-bagian dari jantung. Jantung dibagi menjadi berapa ruang? 4. Bagi 4, bagus. Apa saja itu? 4. Serambi kanan. Serambi kiri. Serambi kiri. Terus? Serambi kanan. Serambi kanan, betul. Apalagi? Bilik kanan. Bilik kanan. Terus apa lagi? Bilik kiri. Bilik kiri, betul sekali. Ya, ada 2 serambi dan 2 bilik. 2 serambi dan 2 bilik, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik
kiri. Kiri. Betul sekali. Kita lihat nih. Ini yang namanya serambi kanan, ya. Bentar. Ini yang namanya serambi kanan, ya. Kemudian yang ini berarti apa? Serambi kiri. Serambi kiri. Yang ini apa? Bilik kanan. Bilik kanan, betul, ya. Yang ini? Bilik kiri. Bilik kiri. Bagus sekali. Sudah tahu fungsinya masing-masing? Tadi juga sudah dijelaskan kan? Oke, serambi kiri. Fungsinya untuk apa coba? Ini? Menerima darah dari paru-paru. Menerima darah dari paru-paru. Kalau serambi kanan? Berarti kebalikannya serambi kiri. Menerima menerima darah. Iya, menerima darah dari seluruh tubuh. Ya, jadi serambi itu tugasnya hanya menerima darah. Kalau kiri dari paru-paru, kalau kanan dari seluruh tubuh. Nah, loh, katanya jantung itu berdenyut. Ya, yang berdenyut yang bagian mana, anak-anak? Kanan, kiri. Bagian serambi atau bilik yang berdenyut? Bagian bilik. Ya, berdenyut itu untuk apa fungsinya? Untuk memompa darah. Ya, kalau begitu fungsinya apa bilik kiri? Memompa udara. Memompa darah kemana? Bilik kiri, betul? Memompa darah ke mana? Ke seluruh tubuh. Iya, ke seluruh tubuh, betul sekali. Fungsi dari bilik kiri. Ya, kalau bilik kanan berarti memompa darah kemana? Ke paru-paru. Ke paru-paru, betul sekali. Ya, memompa darah ke paru-paru. Ya, ini ya. Bilik kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru, betul sekali anak-anak. Ya. Bisa diingat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Berarti yang bertugas memompa darah adalah bilik. Bilik. Kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini ada pernyataan. Antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi mencegah agar darah yang sudah berada di dalam bilik tidak kembali ke serambi ya. Tadi kalau kita lihat kan ada katup-katup ini ya. Katup yang bisa membuka dan menutup. Kalau darah mau lewat dia buka, setelah lewat menutup gitu ya. Jadi di antara serambi dan bilik itu ada katup pembatasnya. Supaya apa? Kalau sudah mengalir ke bilik tidak balik lagi ke serambi ya. Kalau balik ke serambi repot. Apa yang terjadi kalau darahnya kembali ke serambi? Darahnya akan bercampur ya, akan terjadi pencampuran darah bersih dan darah kotor sehingga berbahaya bagi tubuh ya. Itu ya, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang yang kedua, organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Ada apa saja tadi pembuluh darahnya? Ada 2 pembuluh darah, yaitu yang pertama pembuluh nadi ya, atau disebut juga arteri ya. Iya Mbak Elma ya. Iya, Pak. Mbak Elma udah capek kok? Belum ya? Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi udah selesai nanti. Kemudian yang kedua adalah pembuluh Pena. atau pembuluh balik. Iya. Coba siapa yang tahu fungsi dari pembuluh nadi atau arteri? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba Mas Langit, mau jawab nggak? Enggak. Yang lain aja. Keluar jantung. Pinter Mbak Elma ya. Mengalirkan darah keluar dari jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh sama ya, intinya sama. Jadi kalau arteri itu keluar jantung gitu biar mudah mengingatnya.
atau mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Tubuh. Sekarang kalau vena berarti kebalikannya apa? Membawa darah. Balik. Iya, membawa darah kembali ke jantung boleh, atau mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke Jantung. Itu ya. Nah, sudah paham sekarang? Nah, mungkin tadi kalau di video terlalu cepat, ya sekarang sudah mulai paham ya. Jadi kalau pembuluh nadi membawa darah keluar dari jantung atau mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh vena sebaliknya mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau membawa darah kembali ke jantung. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kalau begitu bisa kita lanjutkan lagi. Ya. Kalau pembuluh nadi itu aliran darahnya keluar dari jantung, ya. Kalau pembuluh vena sebalikannya, berarti aliran darahnya menuju jantung. Ya. Kalau arteri atau nadi itu membawa darah bersih atau darah yang banyak mengandung oksigen. Ya. Kemudian kalau vena itu membawa darah kotor. Ada kecualinya. Kecuali siapa? Kecuali vena pulmonalis. Ya, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung. Itu membawa darah bersih. Ya, kecuali kok ya. Kalau yang membawa darah kotor itu yang dari seluruh tubuh. Kemudian kalau arteri dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan kalau vena dindingnya tipis dan kaku. Iya, bisa dibaca sendiri ya selanjutnya ya. Kalau arteri terletak di bagian dalam, ya. Kemudian kalau vena itu dekat dengan kulit. Nah, kalau anak-anak melihat kulitnya mungkin terlihat warna biru-biru begitu, betul? Coba diamati semua kulitnya. Nah, kelihatan ada kayak biru-biru begitu kan? Iya nggak? Iya. Nah, itu pembuluh apa namanya? Yang dekat permukaan kulit? Pembuluh balik. Pembuluh vena, ya, atau pembuluh balik, betul sekali. Kalau pembuluh nadinya kelihatan nggak kalau diamati dari luar? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena letaknya jauh di sebelah dalam. Ya, walaupun letaknya jauh di sebelah dalam, denyutnya terasa tidak kalau nadi? Tidak. Itu di situ terasa tidak? Terasa. Terasa. Oke, kita buktikan sekarang. Semuanya pegang pergelangan tangan seperti ini. Nah, cari sampai ada nyut gitu. Terasa nggak? Terasa. Iya, ada denyutan, betul? Ada denyutan? Ada, Pak. Ada ya? Nah, itu tandanya pembuluh nadi itu denyutnya terasa. Kalau vena terasa nggak? Coba bagian permukaannya ditempeli tangan ini, permukaan kulit ini. Ditempelkan gini aja, jangan ditekan. Terasa nggak denyutnya? Tidak. Tidak terasa ya. Kalau vena memang denyutnya tidak terasa. Ya. Kemudian sifatnya kalau terluka. Pembuluh nadi itu kalau terluka darahnya memancar seperti pancuran begitu. Mungkin anak-anak pernah melihat orang yang terluka kemudian darahnya mancur gitu, muncrat-muncrat, pernah? Karena luka robek yang sangat dalam akhirnya darahnya kayak pancuran gitu. Pernah lihat ya? Pernah. Nah, itu berarti pembuluh nadinya terluka atau sobek pembuluh nadinya sehingga aliran darahnya apa? Memancar ya kan. Tetapi kalau cuma tergores sedikit di permukaan kulit yang terluka pembuluh apa? Cuma sedikit kena kanker itu. Pembuluh vena. Kalau pembuluh vena yang terluka darahnya memancar atau hanya menetes? Menetes ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, baik. Nah, setelah ini ya, setelah tadi kita bahas, kita bisa simpulkan apa kira-kira? Tadi sudah kita bahas kan, tidak nonton video, kemudian kita ulas videonya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yuk, coba siapa yang mau berpendapat yang pertama? Apa yang bisa kita simpulkan? Yuk, yang pertama, silakan dijawab. Yuk.
Coba kesimpulan hari ini. Oke, Pak Anto bantu. Organ peredaran darah terdiri dari apa saja? Ayo. Jantung, Jantung. Jantung, Heeh. paru-paru, Iya. pembuluh Sama? darah, pembuluh darah. Ya, betul. Bahwa organ peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita simpulkan? Jantung terbagi menjadi 4 4 ruang. Apa saja? serambi kanan, serambi kiri, serambi kanan, dan kiri. Iya. Selanjutnya yang bisa kita simpulkan. Pembuluh darah, bagaimana pembuluh darah? Yo, Mbak Ilma mau jawab nih kayaknya nih. Pembuluh nadi. Pembuluh darah terdiri dari ya pembuluh nadi. Mbak Vina mau jawab kayaknya? Sama pembuluh apa Mbak Vina? Pembuluh darah. Oh iya, ya betul semua. Terima kasih. Jadi pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Iya. Ini yang bisa kita simpulkan pada hari ini ya. Bahwa hari ini kita sudah mempelajari organ peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ya. Kemudian kita juga sudah mengenal bahwa jantung itu terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian kita juga sudah mengenal tadi bahwa organ peredaran darah yang lain adalah pembuluh darah. Yo, ini suara apa ya? Oke, di mute dulu. Ya. Kemudian kita juga sudah mengenal pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh nadi dan pembuluh vena. Di mana fungsi dari pembuluh darah ini adalah sebagai saluran untuk beredarnya darah. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Mbak Ilma sudah ngantuk sepertinya. Halo Mbak Ilma. Halo Pak. Semangat. Masih semangat ya? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nah ini tugas anak-anak. Ya, nanti anak-anak mengerjakan tugasnya. Sudah Pak Anto share di Google Classroom kita. Ya, seperti ini soalnya bentuknya ya. Silakan digambar di sini boleh. Ya, kemudian difoto atau langsung di ke Google Classroom. Kalau yang nggak bisa, boleh ditulis di buku tulis begitu, di buku tulis atau di kertas HVS. Kemudian nanti difoto, baru dikirimkan ke Google Classroom. Paham ya? Paham? Ya, baik. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, itu nanti tugas yang harus anak-anak kerjakan, ya. Nah, sudah selesai hari ini materinya. Paham tidak tadi? Paham ya, alhamdulillah bisa dipahami. Sekali lagi Pak Anto sampaikan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kan sebelum Pak Anto tutup, Pak Anto ingatkan untuk besok selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses peredaran darahnya. Kalau tadi organ peredaran darah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari prosesnya. Ya, sebelum ditutup, kembali mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara memakai masker kalau bepergian, ya, makan makanan bergizi, ya, kemudian istirahat yang cukup dan rajin berolahraga. Ya. Ya, baik anak-anak semua. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Pak Anto, kurang lebihnya Pak Anto mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.